warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil azim. Para bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang budiman, pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Barang siapa orangnya yang mau bersedekah, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak. Apalagi dalam hari-hari ini adalah hari-hari bulan puasa. Ini banyak sekali lipat gandanya sedekah kita. Mari kita galakkan sedekah kita di dalam puasa bulan Ramadan. Ketahuilah faedah atau maziyah di dalam sedekah itu ada 7 maziyah keistimewaan. Yang pertama, sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan kesusahan kita. Berupa kesusahan apa saja, berupa kesulitan rezeki atau tidak bisa menyaur hutang atau apa saja kesusahan. Yang penting kesusahan nanti akan diangkat oleh Allah dengan kita bersedekah. Beliau Nabi telah bersabda yang artinya, sesungguhnya sedekah itu menolak 70 pintu bala. Ada sabda Nabi, sedekah itu bisa menolak 70 bala. Bayangkan, banyak sekali. Padahal kita susahnya kadang-kadang cuma tidak bisa bayar hutang. Nah ini kan cuma satu saja, ini 70 kali bala ini akan dihilangkan, termasuk karena tidak bisa menyaur hutang atau kesedihan karena nggak bisa bayar tagihan listrik ataupun, nah itu merupakan kesusahan. Nah ini bisa kita hilangkan dengan kita bersedekah. Satu, ini faedah atau maziyah dari bersedekah. 2, sedekah adalah doktermu. Sedekah ini menjadi doktermu, bisa mengobati penyakit kita. Jadi kita kalau susah-susah, penyakit kita nggak hilang, sudah berobat ke dokter, kemana-mana, ke paranormal ataupun ke tabib, nggak bisa sembuh, hendaknya kita bersedekah. Sedekah dijadikan untuk dokter. Ini sangat ampuh karena hadis Nabi. Kita bersedekah agar penyakit kita sembuh. Malah kadang-kadang seorang tabib itu mengatakan kepada pasiennya itu supaya kamu beli jajan pasar untuk sedekah kepada anak-anak. Nah ini kan cocok dengan sabda Nabi. Karena apa? Sedekah itu bisa menjadi dokter atau menjadi pengobatan. Ini yang tidak kita bisa jangkau dengan akal pikiran, termasuk sedekah menjadi dokter bagi penyakit kita. Sabda Kanjeng Nabi, sabda beliau baginda Nabi kurang lebih artinya seperti ini. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah.
obatilah orang sakit kalian dengan bersedekah. Nah, ini kan murah, cuma jajan pasar berapa, disedekahkan kepada anak-anak kecil, itu insya Allah bisa sembuh. Kita ke dokter berapa saja ibu, kok belum sembuh, ke paranormal, ke tabib belum sembuh. Obatilah dengan bersedekah, apalagi ini bulan-bulan roh. Yang ketiga, sedekah fadilahnya yang nomor 3 adalah sedekah menjadi pelindungmu. Maksudnya bisa melindungi harta kita. Sedekah itu bisa melindungi harta kita. Kita nggak usah susah-susah menjaga harta, tapi dijaga oleh sedekah. Sedekah itu bisa menjadi security daripada harta kita. Inilah kehebatannya bersedekah. Terus kan sabda beliau Nabi, jagalah harta kalian dengan sedekah. Jagalah harta kalian dengan bersedekah. Umpama sawah kita, tanaman kita sering dicuri orang, berarti ini kurang sedekah. Soalnya apa? Nggak ada yang menjaga sawah. Jaga saja dengan bersedekah. Nanti insya Allah tanaman kita aman. Atau ikan-ikan kita yang di dalam lumbang atau empang itu juga tidak dicuri orang. Nah, inilah hebatnya bersedekah. Terus yang fadilah yang keempat, sedekah memadamkan murka Tuhan. Kalau kita tidak mau bersedekah, murka Tuhan datang, bagaimana? Siapa yang bisa lari dari murka Tuhan? Gunung meletus, tsunami, bagaimana? Coba pikir, kalau kedatangan tsunami seperti di Aceh dulu, berapa ribu orang mati. Terus gunung meletus, berapa orang mati. Nah ini karena kurangnya bersedekah. Mari kita galakkan bersedekah. Meskipun sedekah itu sebatang isi kurma, bersedekahlah. Nanti khasiatnya atau faedahnya atau majiannya itu sangat besar sekali. Jadi, mari kita galakkan bersedekah. Faedah yang nomor 5, faedahnya sedekah bisa membuat kasih sayang kepada saudara kita. Jadi kalau kita agak renggang hubungan kita dengan saudara kita hendaknya bersedekah. Kita sedekahin saudara kita yang kurang mampu, saudara kita yang masih kekurangan. Kalau kita ada kelebihan, kita berikan kepada saudara-saudara. Insya Allah timbullah dari rasa sedekah tersebut, yang menerima sedekah akan timbul rasa kasih sayang terhadap kita. Baginda Nabi bersabda, bersedekahlah adalah hadiah, maka saling memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi. Sedekah itu bisa kita membuat saling mengasihi antara saudara kita. Itu adalah sabda Nabi. Terus yang keenam, faedahnya sedekah adalah sedekah bisa membuat halus hati kita. Ketika hati kita keras, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, berarti hati kita itu keras. Bisa lunak bagaimana? Kita bersedekah. Insya Allah hati kita akan lunak, akan bisa meneteskan air mata. Itu adalah faedahnya sedekah, bisa melunakkan hati yang keras. Baginda Nabi bersabda yang artinya, barang siapa menemukan hatinya keras, hampalkanlah bersedekah. Nanti hati kita akan luluh, akan lemah lembut, penuh kasih sayang. Ini adalah kehebatannya
bersedekah. Faedah yang ketujuh adalah sedekah bisa memperpanjangkan umur. Kok langsung panjang terus betul? Artinya bisa umur kita itu bisa barokah, bermanfaat. Ya ada umur kita 30 bersedekah menjadi 40 juga ada. Tapi ada yang mengatakan memperpanjang umur di sini adalah kehidupan kita, umur kita itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berkah, hal-hal yang baik. Itu adalah yang dimaksud umur yang panjang. Mungkin dari sini kami, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati pemirsa, kami minta maaf. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.